Oke, tujuan gue bikin video ini sebenarnya bukan untuk marah-marah, untuk curhat yang kesel-kesel, yang jelek-jelekin, sebenarnya enggak, bukan itu. Gue lebih ke pengen sharing aja satu experience yang menurut gue cukup valuable, walaupun ini experience pahit sih. Tapi valuable aja gitu, karena kalian sekarang bisa melihat kayak sisi lainnya dari yang biasanya kalian lihat dari persona gue di YouTube atau perkontenan internet gitu. Yang biasanya viewers yang nanya gitu kan, "Bang, gue baru di PHK, bang, gue lagi nyari kerja. Gimana dong, tolong dong kasih tips lu sebagai saat ini gue kan tech lead, dan kasih dong tips supaya gue bisa dapat kerja," gitu. Nah sekarang gue kasih tunjuk ke kalian bahwa ya sebenarnya nggak semanis yang kalian lihat di internet. Seperti itu. Jadi gue mau lebih ke open aja sisi yang pahitnya juga, dan gue juga mau bahas open ke kalian steps yang gue personally akan ambil untuk ya kedepannya itu seperti apa kayak gitu. Nah anyways, jadi iya benar, intinya gue kena PHK, dan alasannya itu bukan yang buruk-buruk, enggak. Ini cuma karena company sedang efisiensi dan perlu layoff gue personally sebagai lead software engineer-nya gitu. Kayak gue nggak bisa bilang berapa banyak yang kena, dan gue nggak mau juga ngedisclose siapa aja gitu. Tapi intinya gue kena PHK, kena layoff, dan udah dijelaskan juga baik-baik, jadi everything is clear. Bukan tipe cerita layoff yang gue harus menjelek-jelekan company karena gue dizolimi sama company, enggak, tidak seperti itu sama sekali. Diceritain baik-baik kondisi finansial company seperti apa, dan bahkan gue dibantu juga untuk cariin project, cariin kerjaan untuk ya melanjutkan kehidupan gue ke depannya gitu. Long story short, intinya semuanya baik-baik aja, dan walaupun gue ditawarkan untuk dapat beberapa project dan bahkan disalurin ke beberapa company lain, gue tolak karena alasannya adalah gue mau agak gambling, bukan mau judi online, bukan, tapi gue mau gambling sedikit untuk diri gue sendiri di tahun 2024, dimana di tahun 2024 gue memutuskan kemungkinan besar gue tidak akan kerja di sebuah company, tapi lebih ke ya fokus sebagai solo software engineer, indie software engineer mungkin bisa dikatakan. Hopefully bahkan bisa nge-build product atau startup, dan tentunya fokus juga as a content creator kayak gitu. Itu adalah visi gue di tahun 2024. Rencana gue itu kurang lebih seperti itu. Nah cuma jadi belakangan ini untuk nge-support ya hidup gue, karena saat ini juga tanggungan gue cukup banyak. Ya pastinya selama masa transisi ini gue harus ngambil beberapa project yang gede dan makan waktu. Makanya mungkin kalau kalian notice yang biasanya nonton gue live stream setiap hari Senin, sekarang lagi nggak ada. Konten juga sangat-sangat seret, palingan kalau ada endorse doang. Dan apa namanya, gue jadi bingung tadi mau ngomong apa ya. Dan ya intinya saat ini waktu gue sangat kemakan untuk ngerjain project-project ini. Gunanya adalah supaya gue bisa memiliki modal yang cukup untuk menopang gue beberapa bulan pertama di tahun 2024. Jikalau memang gue nggak dapet income sama sekali gitu. Karena saat ini gue bahkan tidak bisa menganggap content creation itu sebagai source of income. Dan mungkin kalian juga udah pernah ngeliat yang live streaming gue sering tunjukin gitu kan, revenue gue di YouTube itu nggak nyampe UMR selama hampir 1 tahun itu. Jadi anyways, itu cerita yang lain. Tapi intinya gue harus mengambil project untuk yang nge-support gue selama beberapa bulan pertama di tahun 2024, jika lo memang gue nggak dapat source of income apapun. Makanya sekarang konten pun seret karena gue juga harus kerja. Saat ini gue masih tetap di full time job gue. Last day-nya itu nanti masih di akhir tahun. Jadi gue masih ada full time job, gue masih harus ngerjain project, dan waktu gue untuk bikin konten pun sangat sedikit karena bahkan di weekend itu gue sangat penuh fokus ngerjain project dan istirahat juga, karena gue takut overwork dan ujung-ujungnya malah burnout, jadi makin berabe kayak gitu. Tapi ya intinya untuk gue secara pribadi di tahun 2024 ini, steps yang gue mau ambil adalah kayak tadi gue bilang, gue akan lebih fokus sebagai solo software engineer atau indie creator, dan hopefully bisa menjadi seorang startup founder. Kalau kalian perhatiin live stream gue, kalian udah tau lah sekarang yang lagi gue build apaan. Gue sangat-sangat mau seriusin itu. Di sisi lain gue juga memiliki beberapa project yang gue udah kebayang mau bikin apa, dan ini bukan tipe project yang side project ngerjain bentar terus gue tinggalin. Enggak, bukan tipe yang kayak gitu. Ini beneran project serius, dan gue udah dealing dengan beberapa orang juga. Jadi ya hopefully itu akan
workout, dan pastinya karena gue memiliki waktu yang dalam tanda kutip lebih luang karena gue udah nggak kerja di sebuah company, ya pastinya gue juga memiliki waktu yang lebih juga untuk content creation. Dan gue yakin juga kalian banyak juga kan yang bilang, bang kapan bikin course ini, course itu. Jawabannya adalah gue bilang biasanya kan tunggu, karena gue belum ada waktu. Jadi hopefully di tahun 2024 di mana gue udah memiliki banyak waktu, ya gue bisa lebih banyak sharing lagi materi yang lebih teknikal, atau bahkan kalau kalian minta course, gue akan usahakan bikin course dengan harga semurah, bahkan kalau bisa gratis. Itu dream gue di tahun 2024 gitu, untuk bisa menjalankan passion gue tanpa kekangan, bukan dalam arti kerjaan full time itu mengekang dan negatif banget ya, enggak gitu, tapi lebih ke ya kalau gue solo itu kan lebih free buat gue gitu untuk ngatur waktu gitu. Jadi misi gue di tahun 2024 itu untuk jadi lebih independen, tapi at the same time gue tetap mau memberikan value yang besar gitu untuk kalian, baik as a software engineer maupun content creator, dari sisi edukatif sampai entertainmentnya juga bahkan gitu. Dan di tahun 2024 juga gue sangat memiliki plan di mana gue bisa mendokumentasikan journey gue sebagai seorang solo software engineer, dan proses gue juga untuk membuat sebuah produk dari nol gitu. Jadi gue sangat excited sebenarnya ya, mau sharing journey atau ya perjalanan hidup yang baru. Ya elah, kayak mau nikah, buset kata gue. Tapi gue sangat excited justru untuk ya sharing sesuatu yang di luar comfort zone gue banget, karena selama gue 4,5 tahun gue jadi seorang software engineer, gue selalu memiliki source of income yang pasti, gue punya full time job, dan gue sangat aman. Sekarang gue memiliki kesempatan untuk keluar dari comfort zone gue melakukan sesuatu sendiri, dan saat ini gue juga tahu ternyata ada sisi lain dari software engineering, yaitu bisa content creating, yang semoga juga bisa memberikan value untuk kalian sebagai penonton konten gue. Dan iya, gue sangat-sangat excited untuk memasuki journey baru ini dan sharing juga, dokumentasikan journey ini ke kalian kayak gitu. Nah, apakah ini akan bekerja atau tidak? Ya gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak bisa melihat masa depan. Hopefully iya gitu. Tapi kalaupun enggak, ya biarkan ini menjadi sebuah learning lesson aja buat gue. Dan palingan gue akan kembali ke ya yang lebih works gitu, cara yang lebih works, which is ya kerja lagi kembali sebagai seorang software engineer kayak gitu. Udah sih sebenarnya itu aja. Jadi kalau misalkan di antara kalian mungkin ada yang pengen nanya gitu ke depannya itu kayak gimana, feel free to contact me. Biasanya gue di Discord, karena sebisa mungkin jangan di Instagram, karena di Instagram gue udah mulai penuh banget. Bukan mau sombong, Tetapi mulai penuh. Tapi kalau misalnya kalian mau kontak atau mau sharing lagi, bisa kontak gue lewat Discord. Di Discord server gue selalu usahakan untuk membaca. Tapi ya gue minta maaf kalau misalkan kalian menanti-nantikan konten gue mungkin selama ini, di bulan ini khususnya, dan di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, karena akan seret, jujur aja akan seret, karena gue lagi mempersiapkan pondasi finansial gue untuk beberapa bulan pertama di tahun 2024 gitu. Hopefully kalian bisa mengerti, dan hopefully kalian juga bisa enjoy proses ini bareng gue. Dan ya udah sih, semoga ya apapun selalu yang gue share ini bisa selalu bisa selalu berguna untuk kalian, baik gue sedang kerja di industri seperti sekarang, ataupun ketika sudah lebih ke ya udah lebih banyak ke solo software engineer yang lebih ke indie dan lebih banyak fokus ke konten kayak gitu. Anyways guys, itu aja palingan yang gue mau share. Semoga video ini membawa sebuah value untuk kalian. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ini lebih ke curhatan gue aja. Dan ya udah, I will see you guys in the next video. Bye bye.